Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek teknik informatika. Untuk agenda materi di sini ada judul penulisan dan jurnal, volume, halaman jurnal, penulisan review, jurnal penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kekurangan dan kelebihan. Untuk jurnal penelitian ini saya ambil dari beberapa jurnal. Tadinya dari referensi yang ada saya hanya mengambil di jurnal manajemen itu. Untuk judulnya sendiri itu analisis teknologi acceptance model pada penggunaan dompet digital. Untuk volume dan halaman jurnal itu jurnal manajemen volume 10 nomor 2 2020 halaman 137 sampai 146. Penulis review dan tanggal review. Penulis itu Adi Prakoso dan Ahsan Samatika. Untuk review jurnal itu nama saya sendiri Muhammad Irwansa, tanggal review tanggal 27 April 2021. Tujuan penelitian yang pertama itu penelitian tentang dompet digital. Yang kedua itu pembuatan dompet digital terbaru. Yang ketiga kemudahan dalam menggunakan dompet digital. Untuk tujuan ini saya tadinya ingin memperkenalkan dompet digital terbaru buatan hasil kami sendiri, itu dari Uca. Sini saya masih apa sih yang diharapkan di masyarakat tentang dompet digital dan apa kemudahannya dalam menggunakan dompet digital di tahun 2021. Untuk metode penelitian dilakukan dengan respon pada penggunaan dompet digital. Yang saya ambil ini sampelnya dari OVO. Dompet digital walaupun ada banyak seperti OVO, GoPay, terusnya ShopeePay. Untuk saat ini saya mengambil di dompet digital OVO. Untuk teknik yang digunakan adalah comprehensive sampling dari 72 responden. Penelitian ini menggunakan metode dasar TAM, Technology Acceptance Model, yang diperkenalkan oleh Davis 1989. Ini hasil penelitian. Hasil penelitian yang kita dapat itu dari 72 kuesioner, pendapatan dan frekuensi bisa dilihat di sini. Untuk pendapatan itu kita udah ngasih sekitar 72 responder, pendapatan yang kisaran 500.000 sampai 1 juta hanya 3 orang. Dari 1.500.000 sampai 2 juta itu sekitar 7 orang. Untuk pendapatan di 2 juta sampai 2.500.000 itu sekitar 13 orang, dan 2.500.000 sampai 3 juta itu 19 orang. Dan lebih dari 3 juta itu 30 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner sampel menggunakan dompet digital OVO, lebih banyak didominasi oleh perempuan, lebih dari 50 dari total 72 sampel yang masuk. Dari segi tingkat pendidikan, sebagai besar responden berlatar belakang SMA dan S1, yakni sebanyak 66 dari 72 responden. Kemudian dari segi usia, rata-rata responden didominasi oleh generasi muda dengan rentan usia responden kisaran 21 sampai 25 tahun. Penelitian juga membagi karakteristik responden berdasarkan pendapatan dan frekuensi menggunakan OVO dalam 1 bulan terakhir sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini. Untuk frekuensinya sendiri, penggunaan dompet OVO atau dompet digital OVO ini kisaran 1 sampai 5 kali dalam 1 bulan. Ada juga 5 sampai 10 kali. Itu sekitar jumlah orangnya 15 orang. Dan 10 sampai 15 kali untuk 10 orang. Lebih dari 15 kali itu 6 orang. Berdasarkan tabel di atas yang saya sebutkan tadi, sebagian besar responden mempunyai pendapatan atau uang saku sebesar
lebih dari 3 juta karena UMR di Tangerang atau di sini itu kisaran 3 jutaan tuh, di atas 3 juta. Kemudian berdasarkan frekuensi penggunaan Oppo dalam 1 bulan, rata-rata responden terbanyak menggunakan data frekuensi sekitar 1-5 kali dalam transaksinya. Di sini adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya pakai itu dari Interest to US Garvin and Schrock 2000. Kuesioner yang saya tanyakan pada mereka akan saya akan menggunakan Oppo untuk melakukan pembayaran transaksi pribadi, terutama pada merchant marketplace yang menyediakan Oppo. Yang B, saya sangat mungkin untuk menggunakan Oppo untuk melakukan pembayaran transaksi pribadi. C, saya bermaksud menggunakan Oppo untuk kepentingan pembayaran transaksi pribadi. Untuk teknik analisis data yang Merchant Ace of US Wigstom and Tooth 2005, yang A, menurut saya Oppo mudah untuk digunakan. B, menurut saya mudah untuk menggunakan Oppo seperti yang saya inginkan. C, menurut saya mudah untuk memahami bagaimana penggunaan Oppo. Untuk teknik metode dari Previous First-nya dari Davis 1989, Oppo memungkinkan saya untuk melakukan pembayaran transaksi pribadi saya. Oppo mengangkat keefektifan saya dalam membayar transaksi pribadi. Yang C, secara keseluruhan saya merasa Oppo bermanfaat dalam pembayaran transaksi. Kita lihat dari uji validasi. Uji validasi tersebut dilakukan pada setiap variabel. Jumlah sampel yang digunakan dalam uji instrumen sebanyak 30 responden. Alat uji yang digunakan dalam uji validasi adalah analisis korelasi. Kriteria yang dikatakan valid dalam pengujian ini adalah jika R hitung lebih besar dari 0 atau R-nya itu 0,361 atau signifikan kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tabel, semua item menyatakan pada masing-masing variabel X dan Y dinyatakan valid. Nilai R hitung pada masing-masing item menyatakan positif lebih besar dari 0,361. Untuk uji hipotesisnya dari phase of your use berpengaruh secara positif dan signifikan tentang intention to US dompet digital. Untuk uji hipotesisnya, first phase of usefulness berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap intention to US dompet digital. Oke, untuk kekurangannya dan kelebihan bisa kita lihat di sini. Untuk kekurangan, ada masyarakat kita masih ketakutan menggunakan dompet digital. Itu biasa di kisaran umuran di atas 50 tahun. Untuk kekurangan selanjutnya itu kekurangan pengetahuan dompet digital. Banyak dari kita itu di zaman ini atau zaman emak-emak zaman dulu itu masih menggunakan uang konvensional sebagai alat transaksinya. Untuk kelebihan, mudah menerima teknologi. Di zaman sekarang, khususnya di zaman teknologi sangat berkembang, yaitu terutama di smartphone, penggunaan dompet digital sangatlah mudah digunakan dari kalangan usia muda sampai remaja, terutama dari segi bidang pendidikan, pekerjaan, dan apalagi di bagian keuangan, khususnya di rumah tangga. Mudah digunakan dan juga dalam proses pembayaran transaksi. Maka dari itu, saya di sini ingin mengembangkan dompet digital jenis terbaru.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.